Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kun 'aliman aw muta'aliman aw mustami'an aw muhibban wa la takun khamisan fatahlak. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Besar Nurul Amin Al-Mukarram Al-Ustaz Sudirman Haji Sudirman Faqih Mudo dan seluruh jajaran pengurus masjid, Bapak Haji Kastanto dan yang lainnya, mudah-mudahan selalu ada dalam rahmat, nikmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah henti-hentinya kita memanjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah, karena hingga pagi hari ini, detik ini, kita masih merasakan nikmat yang begitu besar dan begitu banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hingga detik ini. Itu semua nikmat yang Allah berikan. Alhamdulillah, nikmat yang Allah berikan masih sempat kita pergunakan untuk taat kepada Allah, untuk ibadah kepada Allah. Maka mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan ini benar-benar mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dan benar-benar tercatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat diiringi salam juga kita selalu sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga serta para sahabat-sahabatnya. Satu-satunya Nabi pemberi syafaat, pemberi pertolongan kepada umatnya adalah Nabi Muhammad. Dan salah satu penolong, cara nolong yang diberikan adalah memberikan syafaat kepada orang yang selalu membaca sholawat kepada beliau. Mudah-mudahan dengan seringnya kita bersolawat kepada baginda Rasul, kelak di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah ta'lim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi mari bersama-sama kita membacakan Ummul Quran Suratul Fatihah, yang mana kita mohon kepada Allah mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, rezeki kita diluaskan, dibarokahkan, usaha kita dimudahkan, dilancarkan, putra-putri kita dijadikan putra-putri yang soleh dan solihah, yang sedang sakit disehatkan, diangkat penyakitnya oleh Allah, yang punya hajat-hajatnya ditunaikan oleh Allah,
dan khusus untuk orang tua kita, kakek nenek kita, guru-guru kita yang telah pulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan mereka semua selalu mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah bi barakati ummil Qur'an wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari bersama-sama kita lanjutkan ta'lim kita pada kesempatan pagi hari ini. Kita masih membahas surat Ali Imran ayat 75. Surat Ali Imran ayat 75. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ahlil kitab man in ta'manhu biqintarin yu'addihi ilaik. Wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaika illa ma dumta 'alaihi qa'ima. Dzalika bi annahum qalu laysa 'alaina fil ummiyina sabil wa yaquluna 'ala Allahi al-kadhiba wa hum ya'lamun. Ayat sebelumnya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sikap daripada ahli kitab terhadap Islam dan para pemeluknya. Mereka ingin mengelabui orang-orang muslim dengan mengatakan silakan kepada kawan-kawannya, silakan kalian masuk Islam, masuk saja, untuk mengelabui orang-orang muslim agar mereka bisa diajak kembali kepada agama kita, kata mereka seperti itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menjelaskan tentang keburukan-keburukan mereka orang-orang Yahudi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa min ahlil kitab man in ta'manhu biqintarin yu'addi ilaik. Wa min, dan di antara ahlil kitabi, ahli kitab, yaitu orang-orang Yahudi, man in ta'manhu, ada orang yang apabila kamu percayakan, bikin torin, yang apabila kamu percayakan kepadanya, bikin torin, harta yang banyak, yu'addihi ilaika, maka dikembalikannya kepada kamu. Dan di dalam ayat ini ada dua sifat yang terdapat pada orang-orang Yahudi. Golongan pertama kata Allah Subhanahu wa taala,
di antara ahli kitab, man in ta'manhu biqintarin, ada orang yang apabila kamu percayakan kepadanya harta yang banyak, bisa menitipkan uang, bisa menitipkan barang, atau membeli barang dan lain sebagainya lewat seseorang orang Yahudi. Yu'addihi ilaika, maka dikembalikannya kepada kamu. Ini sifat yang pertama. Orang Yahudi ini amanah, jujur, tapi tetap tidak mau beriman. Ada yang kalau diberi amanah, dia menyampaikan amanahnya dengan baik. Ini namanya ahli kitab yang dapat dipercaya. Sebagai salah satu contoh, nama seorang ahli kitab itu adalah Abdullah bin Salam, yang beliau mendapatkan amanah. Beliau mendapatkan amanah atau titipan dari seorang laki-laki sebanyak 1.200 ukiah emas, 1.200 gram emas gitu. Banyak banget Pak Ji ya? 1.200 2 kilo ada? Oh, gram itu Pak. Oh iya, Masya Allah. Maka dipenuhinya amanah itu dengan sebaik-baiknya, diberikan kepada seseorang dengan 1.200 gram emas itu, nggak ada yang dikurangi dan tidak ada yang dilebihkan. Golongan yang pertama, ada yang amanah orang Yahudinya, ada yang amanah. Artinya apa? Meskipun itu datangnya dari orang yang bukan seagama dengan kita, kalau itu baik, boleh dicontoh, boleh dipakai kebaikannya. Telur ayam, tahu telur ayam? Meskipun keluar dari tempat yang kotor, karena dalamnya bersih, boleh kita jadikan bahan makanan untuk sehari-hari kita, lauk pauk untuk kita, sekalipun keluar dari tempat yang kotor. Maka kepercayaan ini luar biasa nih, ketika kita sedang dipercaya oleh seseorang, maka orang itu sangat percaya kepada kita. Tapi ketika satu kali kita hianati, sulit rasanya untuk mengembalikan kepercayaan itu kepada kita. Gua mah gak bakalan nitipin duit lagi ke dia. Mau dititipinnya sampai ke orangnya kurang, nitipin 50 juta sampai 35 juta umpamanya ya, kayak begitu. Awas nih, sekarang lagi zamannya nitip-nitip uang, lagi nitip uang, hati-hati itu, amanah itu. Dan golongan yang kedua, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addi ilaik. Golongan yang kedua ini, kata Allah Subhanahu wa ta'ala,
Di antara mereka ada pula yang jika mempercayai dengan 1 dinar, ada orang yang ingin mempercayainya memberikan uang 1 dinar, meskipun 1 dinar atau 1 dirham umpamanya, la yu'addihi ilaik, maka dia tidak kembalikannya kepada seseorang karena sifat culasnya, sifat tidak punya sifat amanahnya. Padahal kecil uangnya itu, beda dengan tadi besar. Kalau dia punya sifat tidak amanah, maka uang itu tidak akan dikembalikan kepada orang yang berhak menerimanya. Illa ma dumta alaihi qa'ima, kecuali jika kamu selalu menagihnya, memintanya, menagihnya, tidak dibiarkan begitu saja. Tapi apabila kamu meninggalkannya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka titipan tadi hilang udah. Kamu sudah wassalam dah, malah keenakan dia, enak nih kagak ditagih lagi katanya, udah bablas. Ini orang yang tidak mempunyai sifat amanah terhadap amanah yang diberikan oleh seseorang untuk orang lain. Banyak yang menganggap remeh masalah amanah ini, ya. Padahal ketika terjadi kekecewaan kepada seseorang yang tadi itu, sulit rasanya untuk mengembalikan kepercayaan kepada seseorang kalau tidak amanah. Dan salah satu sifat Nabi yang dimiliki oleh Nabi itu adalah amanah. Ada berapa sifat Nabi? Ada 4. Siddiq, itu sifat Nabi, artinya benar. Nabi itu kagak ada bohong-bohongnya sedikit pun. Semua sifat Nabi itu benar. Bicaranya Nabi benar, kagak kayak kita, kadang-kadang benar, kadang-kadang kagak, ya, kadang-kadang bohong, kadang-kadang enggak. Nah, yang bagus itu terus berusaha agar yang bohong-bohong itu dikurangin tuh, sehingga perkataan bohongnya hilang, kagak ngebohong lagi udah. Izin ke Pak Haji Kastanto, Pak Haji saya izin pagi ini kagak ngaji, saya mau melihat kebun saya di Bogor, ada yang mau beli, padahal ada di rumah tidur. Bohong tuh, pules itu, bohong itu. Nabi selalu berkata benar, apa adanya. Nabi mengatakan itu. Ada yang bohong yang dikatakan oleh Nabi? Nggak ada satupun. Karena akhlak Nabi itu adalah Al-Quran, khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Berarti yang ada di dalam Al-Quran ini yang benar semua. Itu akhlak Rasulullah itu. Perkataannya benar, ibadahnya benar, pergaulannya benar, kumpul sama orang-orang yang benar, jadinya benar. Sifat yang kedua yang dimiliki oleh Rasulullah SAW adalah amanah. Artinya dapat dipercaya. Nabi itu amanah, selalu berkata yang dapat dipercaya terus. Kalau menyampaikan itu sesuatu tidak dilebihkan dan tidak dikurangi itu Rasulullah SAW, sehingga dapat dipercaya.
Dan orang yang pertama yang mempercayai kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saking baiknya tuh Rasulullah, adalah istrinya sendiri tuh, Siti Khadijah. Orang yang paling pertama membenarkan bahwa Nabi itu utusan Allah Subhanahu Wa Taala adalah Khadijah radhiyallahu anha. Itu sifat yang kedua tuh, amanah. Maka pelihara baik-baik tuh ketika kita punya sifat amanah. Jangan sampai tergiur sedikit pun, apalagi dengan bentuk uang umpamanya. Uangnya ada 100 juta diikat di plastik yang gampang dibuka. Tolong saya titipkan, kasih ke Bapak Anu, saya nggak sempet karena buru-buru mau pergi. Oh iya Pak, silakan, nanti saya berikan. Pas dilihat uang di dalam plastik tuh, kayaknya kalau cuma 3 lembar mah kagak ketahuan ini. Nah itu tuh bahaya tuh ya. Kayaknya kalau cuma 3 lembar mah dicabut kagak ketahuan. Sekalipun kagak ketahuan tapi tetap tidak amanah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kelihatan oleh Allah, meskipun yang akan menerima uangnya itu kagak tahu dan kagak dihitung lagi, dia percaya aja udah. Tapi Allah maha tahu. Sifat yang ketiga yang dimiliki Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tabligh, artinya menyampaikan. Apa yang disampaikan oleh Nabi gak pernah ada yang salah, selalu betul. Menyampaikan firman Allah bahwa ayat ini tentang larangan untuk berzina, sampaikan oleh Rasulullah bahwa itu benar datangnya dari Allah. Ketika kamu lakukan itu berdosa dan lain sebagainya, maka hukumannya pun akan diberikan oleh Allah. Ayat tentang perintah sholat, ayat tentang perintah zakat, bahkan ada satu-satunya ayat yang di dalam ayat itu Allah langsung memberikan contoh. Tidak seperti ayat tentang sholat, Allah kagak mencontohkan sholat, silakan kamu sholat, laksanakan sholat, silakan kamu zakat, silakan kamu haji. Allah nggak mencontohkan. Tapi satu-satunya ayat yang Allah mencontohkan itu hanya ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ayat tentang sholawat itu. Ayat tentang sholawat. Allah, innallaha, sesungguhnya Allah bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru setelah Allah mencontohkan, itu saking mulianya Rasulullah sampai Allah mencontohkan sholawat, karena agar malaikat yang diperintahkan Allah untuk bersolawat juga mau kepada Rasulullah. Yang kedua siapa? Wa malaikatahu, para malaikat, bukan satu malaikat, itu bentuk jamak, malaikatahu, para malaikat. Malaikat itu jumlahnya banyak. Yang kita ketahui ada berapa? Ada 10. Yang kita ketahui jumlahnya ada 10, tapi jumlah malaikat yang sesungguhnya adalah tak terhingga. Saking apanya? Banyaknya. Dan malaikat yang banyak itu, wa malaikatahu, para malaikat yang banyak itu bersolawat kepada Rasulullah, diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yusholluna 'alan nabi, mereka semua solawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhalladzina amanu. Kita nih orang-orang yang beriman diperintahkan untuk sholawat kepada Rasulullah. Sholawat, bukan nyanyi dangdut, bukan. Sholawat. Gak ada dalam Quran perintah nyanyi dangdut, gak ada. Disuruhnya bersolawat. Lah ini ketika mendengar nama Nabi, sholawatnya kagak. Dan ketika waktu-waktu luang kita jarang sholawat.
Bahkan diperintahkan oleh Rasulullah SAW itu termasuk sunnah bersolawat pada hari Jumat, memperbanyak solawat di hari Jumat. Bagaimana Ustaz solawatannya? Bagaimana aja solawatannya, yang penting solawat kepada Nabi. Banyak jenisnya. Yang paling gampang ya, yang paling ringkas, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena solawat itu ada solawat kamilah, sama itu. Yang penting di dalamnya ada nama Nabi dan solawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, solawat kamilah, solawat nariyah, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadinil ladzi, ada tuh ala sayyidina. Ya Allah, sampaikan sholawat serta salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sifat Nabi yang ketiga tuh. Tabligh, selalu menyampaikan yang benar-benar. Fatonah yang keempat, artinya cerdas. Kecerdasan manusia dari awal lahir itu ada proses apa enggak? Ada proses itu. Lihat bayi yang lahir langsung bisa ngomong apa enggak? Kagak, melalui proses dia bisa bicara. Bayi yang baru lahir bisa berjalan, tidak melalui proses dia bisa berjalan. Andai bayi yang baru lahir bisa lari, maknya ikut pingsan gayanya, ya, kabur semua. Nah ini tumben katanya, bayi baru lahir langsung lari-larian katanya. Masya Allah, kaget agak kepala orang tua. Ada proses, maka cerdas juga ada proses. Seperti Rasulullah SAW diberikan Rasulullah, maka cerdasannya langsung oleh Allah. Lihat bagaimana Rasulullah SAW ketika menerima wahyu yang pertama. Kata Allah melalui malaikat Jibril, karena perantara malaikat yang tugasnya menyampaikan wahyu adalah malaikat Jibril. Allah memerintahkan Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi. Yang pertama adalah surat Al-Alaq. Sampaikan Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, Iqra. Apa jawaban Nabi? Ma ana biqari. Saya nggak bisa baca, kata Nabi. Yang kedua kali malaikat Jibril mengatakan Iqra, bacalah. Jawaban Nabi tetap dengan ucapan yang sama, ma ana biqari. Saya tidak bisa membaca. Lalu setelah itu malaikat Jibril memeluk Nabi SAW sambil mengatakan Iqra. Lalu dia mengucapkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat 5. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu 5 ayat yang pertama kali turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah memberikan kecerdasan langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pun sama, yang memberikan kecerdasan adalah Allah. Tapi melalui proses belajar, karena hidupnya di dunia semuanya serba ada proses di dunia itu. Ya. Semua yang kita lakukan di dunia ini serba melalui proses. Kita mau pakai handphone, ada prosesnya apa enggak? Lama itu prosesnya. Ya, disiapkan spare partnya. Ya, dibikin semua spare partnya tuh, dari mulai casingnya, ya, apa tuh, spare part dalamnya semua tuh, mesin-mesinnya, ada yang bikinnya, ada yang ngerakitnya, dicat casingnya semua. Udah jadi,
belum bisa menikmati kita. Dimasukin dulu ke dalam kardus, udah dikardusin, diplastikin tuh yang membuat kardus itu tidak tembus air, dikardusin umpamanya pakai plastik. Lalu kemudian dibawa ke toko-toko. Kalau pengen pakai, beli dulu, ya, beli dulu. Macam-macam tuh harganya, mau yang beli yang mana, ya? Yang memorinya besar, yang RAM-nya besar, yang handphonenya keren, harganya 45 juta umpamanya, ya, 45 juta, sama dengan Avanza second. Subhanallah, ya, mahal itu. Baru bisa kita pegang tuh kalau udah beli, belum bisa dipakai belum, ya, ya, belum bisa dipakai. Udah dibeli, dites dulu di sana, casan baterainya hidup apa tidak, dibeli, dibayar cash, dibawa pulang. Harus beli kartu dulu, ya, disetting dulu, baru bisa dipakai nelpon. Itu prosesnya ribet banget di dunia itu. Mau makan bubur kacang hijau aja melalui proses itu, nggak ujuk-ujuk langsung dimakan kan, ya. Dibeli dulu kacangnya, dibersihin dulu, direndam dulu, direbus dulu, ya, dimasak tuh, dicampurin gula, ya. Udah dicampurin gula, matang, dibawa dulu ke sini. Udah di sini kagak langsung dimakan, ditempatin dulu tuh. Prosesnya kayak begitu di dunia tuh. Begitu juga kita kalau mau masuk surga ada prosesnya. Kagak ujuk-ujuk masuk surga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja manusia yang sudah dijamin masuk surganya melalui proses masuk surganya. Kagak mau Nabi. Padahal kata Allah, dijamin kamu mau wahai Muhammad masuk surganya. Tidak, wahai Allah, aku ingin mensyukuri nikmatku terhadapmu dengan cara aku beribadah kepadamu. Subhanallah, Rasulullah. Ibadahnya kagak kayak kita lagi. Rasulullah udah ada jaminan masuk surga, ibadahnya sampai bikin kakinya pada bengkak gara-gara rajin sholat. Lah kita kagak ada jaminan sedikit pun masuk surga dari Allah. Baru sholat 5 waktu aja udah sombong bener. Baru sholat 5 waktu aja udah sombong bener. Awas nih, hati-hati nih. Nanti pulang ngaji, pulang dari masjid, jangan ada sedikit pun perasaan di dalam hati ketemu seseorang yang kagak pernah ngaji umpamanya, yang kagak pernah sholat, ketemu kagak ngomong dia, cuma di dalam hati saja. Dasar lo kagak sholat, kagak ngaji, kayak gua dong, baru pulang ngaji subuh sampai sekarang jam 6 baru pulang. Kagak masuk surga lu, nggak kayak gua. Awas tuh sombong itu, ya. Habis pahalanya, kagak dapat pahala, cuma dapat bubur doang, bubur aja, pahalanya angus karena sudah ada penyakit sombong di dalam dirinya, merasa dirinya paling hebat ibadahnya, ya. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, beliau mengatakan kayak begini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembunyikan kekasih-kekasihnya di antara orang-orang yang ramai diremehkan oleh orang lain. Jadi kita tidak tahu ternyata ada kekasih-kekasih Allah, ya, yang diremehkan oleh orang lain,
Boleh jadi orang yang diremehkan itu adalah orang yang paling takwa kepada Allah dan orang yang paling mulia di hadapan Allah. Belum tentu orang yang kayak kita yang rajin umpamanya, karena kesombongan kita tidak termasuk orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak termasuk orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi alangkah hebatnya kita, alangkah mulianya kita ketika takwa kita bagus, ngaji kita bagus, sholat kita bagus, dan benar-benar bagus semuanya. Itu orang yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang Yahudi juga, ada orang yang amanahnya, ya. Ada dua sifat yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Ada yang amanah, menyampaikan amanah kepada orang lain. Ada juga yang tidak amanah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika bi annahum qalu laisa 'alaina fil ummiyin." Dzalika, yang demikian itu artinya sikap yang tidak mau membayar itu, bi annahum, bahwa mereka qalu, berkata, laisa alaina fil ummiyin, tidak ada terhadap kami itu tentang orang-orang yang buta huruf, sabilun, tuntutan atau dosa. Mereka mengklaim orang-orang yang tidak amanah itu tidak ada dosa bagi kami, karena ketika ayat ini turun, yang tadi orang Yahudi, yang namanya Abdullah bin Salam itu, ini asbabun nuzul ayat ini, mereka ketika dikasih amanah untuk menyampaikan amanah itu kepada seorang muslim, maka amanah itu tidak disampaikan. Maka turun ayat ini, dan mereka menyangka ketika amanah itu tidak ditunaikan kepada orang muslim, dia anggap itu tidak berdosa, karena saya tidak beriman, katanya. Dia anggap kayak begitu. Jadi kalau tidak disampaikan kepada orang yang muslim, orang yang beriman, tidak berdosa saya, karena kagak ada hubungannya, saya bukan sama-sama beriman, beda akidahnya, katanya begitu dia bilang. Sampai kayak begitu tuh dia, orang Yahudi itu dititipkan amanah malah bilangnya kayak begitu. Wah, ini kebetulan katanya nih, yang dititipkan uang yang dititipkan ini untuk orang yang beriman, untuk orang muslim, kagak gue sampein, katanya. Dia ngambil kesimpulan sendiri bahwa amanah yang dia tidak sampaikan kepada seorang muslim, dia bilang tidak berdosa. Wa yaquluna 'ala Allahil kadziba, mereka berkata dusta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkata dusta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka bilang itu halal, tidak haram, katanya. Nauzubillah. Wa hum ya'lamun. Nah, ini penegasan ayat yang di akhir ayat ini, wa hum ya'lamun, padahal mereka tahu, padahal diri mereka telah berdusta kepada Allah. Di hadapan manusia mereka mengatakan tidak berdusta dan tidak berdosa apa yang saya lakukan, padahal dalam diri mereka tahu. Ya, itulah sifat orang-orang Yahudi yang tidak amanah itu kayak begitu. Sampai ayat ini turun untuk mengingatkan mereka bahwa yang mereka lakukan itu, ketika diberikan amanah itu, ya, ketika amanah itu tidak sampai, maka amanah yang tidak sampai itu berdosa bagi kita ketika kita lakukan dan kita selewengkan, ya.
Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mereka mengatakan bahwa yang mereka lakukan itu halal, yang mereka lakukan itu tidak berdosa, disangkal oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Bala man awfa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Bala, kata Allah. Kagak demikian, kata Allah itu. Bohong itu, dosa itu. Man aufa bi ahdihi, barang siapa yang menepati janjinya, ya ketika meminjamkan harta atau minjem harta seseorang harus dibalikin hartanya, menjual barang harus sampai barangnya, nitipin barang harus sampai titipannya, ya. Kayak begitu tuh. Man aufa bi ahdihi, barang siapa yang menepati janjinya, baik dia berjanji kepada Allah atau yang dititipkan Allah untuk menepatinya, mereka memenuhi amanah seseorang yang dititipkan. Wattaqo, serta dia bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah, menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah. Fa innallaha yuhibbul muttaqin, maka sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang bertakwa. Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Nah, ini takwa ini posisi yang paling tinggi sudah nih. Posisi orang takwa itu posisi yang paling tinggi. Orang yang takwa itu sudah pasti dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dua ayat ini sangat menyentuh untuk kita dari orang yang amanah dalam menyampaikan amanah seseorang, ya. Jangan sampai sedikit pun ketika kita diamanahi oleh seseorang, amanah itu tidak sampai kepada orang yang akan dititipkan amanah, ya. Maka kita berdosa, termasuk orang-orang yang berdosa. Kita jaga ketika kita punya sifat amanah, mencontoh Rasulullah SAW, kita pelihara baik-baik tuh sifat amanah yang ada pada diri kita. Maka ketika kita lakukan, itu akan membuahkan pahala buat kita dan membuahkan amal soleh buat kita. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menjadi amal soleh untuk kita semua, manfaat fid dunya wal akhirah, dan kita pergunakan nasihat ini dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita menjadi orang yang benar, orang yang amanah, orang yang selalu menyampaikan kebenaran, dan orang yang dapat dipercaya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.